cara menjawabnya tidak dengan kata-kata, tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata. Di situ yang dikerjakan. Tidak bisa difoto, tidak bisa divideokan, tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, bicara tentang gagasan-gagasan perubahan adalah tentu berbicara tentang masa depan yang lebih baik. Dan itu diproses dari hari ini. Sekarang, di sini, kita tahu hari ini Indonesia begitu timpang keadaannya. Orang-orang kaya bertambah, kekayaannya semakin banyak. Orang-orang miskin semakin menderita. Yang di sini rakyat ada yang dipaksa vaksin, diintimidasi. Yang di sana pulang dari jalan-jalan dari luar negeri tidak karantina. Katanya karantina di rumah, tapi ternyata kepergok juga di mall. Yang kaya bisa nyogok 40 juta kayak Rahel V-nya dan dibebaskan, tidak dipenjara karena dianggap sopan oleh hakim di pengadilan. Tapi di sebelah sini ada seorang nenek yang mencuri kayu dan konon katanya itu bukan mencuri karena di lahannya sendiri. Itu dihukum sampai 1 tahun, bahkan sudah berlaku jauh lebih sopan. Bahkan memohon maaf kepada hakim di pengadilan. Tapi tetap saja di penjara. Tentu ketimpangan-ketimpangan ini bukan terjadi begitu saja. Tapi memang sejak awal ada perlakuan yang berbeda ketika dibatasi pelancong asing masuk ke Indonesia. Ternyata dengan begitu mudahnya para TKA Cina datang ke sini. Tidak ada kesetaraan sikap, tidak ada kesetaraan pelayanan dari pemerintah. Hasilnya ya seperti ini. Kemudian timpang di berbagai level kehidupan kita. Pesan perubahan dibawa oleh Anies Rashid Baswedan yang sudah berhasil menerapkan ide kesetaraan ini di kota Jakarta. Nggak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung saksikan apa ide gagasan yang sudah dilakukan oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Setara. Kemudian kita bicara tentang maju, sejahtera. Tidak mungkin dalam perasaan kesetaraan ini tidak ada. Nomor 1, bangun perasaan kesetaraan. Saya beri contoh, PBB kita di Jakarta. PBB kita itu, pajak pembangunan, itu naik dengan angka yang fantastis terus-menerus tahun ke tahun. Apa yang terjadi? Secara pelan-pelan kita menggeser mereka yang miskin untuk tidak berada dalam kota ini. Oke? Kita geser untuk keluar. Dengan cara apa? PBB-nya naik. Ketika orang selesai berdinas, dia pensiunan, dia tidak mampu lagi bayar PBB. Ini nampaknya sederhana, tapi kalau kita biarkan terus, kota ini hanya bisa diisi oleh mereka yang sanggup bayar PBB. Dan angkanya dinaikkan terus. Dari kaca pemerintah, menaikkan pendapatan. Loh kalau pemerintah naikkan pendapatan dengan PBB itu nggak kreatif sama sekali. PBB itu kan barang yang tidak bergerak. Dan rumah itu kebutuhan dasar. Tidak boleh rumah kok kemudian dijadikan alat untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Karena itu kami tidak naikkan PBB di Jakarta, bahkan nih, guru bebas PBB di Jakarta. Guru bebas PBB di Jakarta. Orang-orang yang berjasa bebas PBB di Jakarta. Semua keluarga pahlawan sampai 3 turunan bebas PBB di Jakarta. Kemudian saya berikan ilustrasi kedua nih. Orientasi warga tentang ruang pola perilaku, ruang interaksi, ekosistem sosial. Ini saya berikan contohnya di sini. Kalau saya ditanya cita-citanya apa? Cita-citanya ini Bang ya, tanah itu bila dipakai untuk kegiatan produktif, maka dia berbayar PBB, bayar pajak. Kenapa? Karena dipakai untuk kegiatan komersial, produktif. Tapi kalau untuk hidup, untuk tinggal biar nggak panas dan hujan, kenapa dipajakin? Ini kenapa dipajakin gitu? Kita sebetulnya tahun lalu nih, tahun 2020 itu akan mengubah semua pajak di Jakarta. Tanah yang dipakai kegiatan komersial bayar pajak, kegiatan residensial tidak bayar pajak. Tahu-tahu kena COVID. Bulan Maret kena COVID, nggak mungkin. Karena kemudian yang kegiatan komersialnya pun nggak punya pendapatan. Jadi bagaimana kita mengkompensasi? Yang tinggal residensial tidak bayar, yang komersial bayar. Kan masuk akal, tanahnya dipakai untuk kegiatan komersial. Jadi kalau punya rumah untuk kos-kosan, bayar pajak. Tapi kalau punya rumah untuk tinggal sendiri, nggak usah. Ini perintah kepada seluruh jajaran. Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga. Warga difasilitasi untuk terhubung dengan komunitasnya dan saling terhubung lintas segmen. Ini waktu dibaca, jajaran itu waktu baca, apa ya kira-kira maksudnya? Gini nih maksudnya. Saya beri contoh, transportasi publik di Jakarta
Ini atas dukungan Pak Zita dan teman-teman di DPRD, kita bisa membangun transportasi publik yang masif selama 4 tahun ini. Pertanyaannya, kenapa kita dorong transportasi publik? Nah, di sini pesan kesetaraan persatuan masuk. Kami sampaikan kepada semua, ini seluruh jajaran yang ngurusin transportasi sampai apal kalimat ini. Bahwa transportasi umum bukan semata-mata untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi umum adalah untuk membangun perasaan kesetaraan. Kesetaraan. Seorang presiden, seorang menteri, seorang CEO, seorang office boy, seorang pengangguran naik kendaraan umum, berdirinya sama, duduknya sama, tidak ada VIP lounge. Setara semuanya, setara. Berangkat ketemu. Coba perhatikan Jakarta hari ini. Apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa saksikan trotoar di mana-mana, interaksi antar warga di mana-mana, dan trotoar itu menjadi penyetara. Kalau jalan di trotoar, lintas sosial ekonomi akan tersambungkan. Tidak ada bedanya lagi. Bagaimana pasar, mekanisme pasar, dan public policy itu disinkronkan. Ini membangun sebuah sistem namanya Jaklingko. Jadi, transportasi umum di Jakarta dari mulai angkot sampai angkot, bis sedang, bis besar, kemudian MRT, LRT, kereta api, itu semua dijadikan satu sebagai satu kesatuan dengan namanya diintegrasikan, sistem pembayarannya sama, sistem manajemennya dalam satu sistem manajemen, rutenya nyambung. 3 itu. Jadi tidak lagi DKI, dibuatkan joint venture, Jakarta mayoritas, kami yang mengelola stasiunnya. Kalau keretanya tetap dikelola oleh KAI, tapi stasiunnya dijadikan satu. Apa yang terjadi? Sekarang dengan satu kartu, bahkan kita sekarang menggunakan aplikasi, naik kendaraan umum dari satu tempat ke tempat lain, pindah tanpa bayar tambahan selama 3 jam. Betul-betul terintegrasi. Nah, ini yang disebut mekanisme pasar. Penyelenggaranya ada 26 lebih organisasi transportasi. Kita sadari ya, waktu diskusi di DPRD, tidak dihapus. Pelaku pasar itu bukan digantikan oleh negara. Jadi bukan pemerintah membuat armada sebanyak-banyaknya, bukan. Seluruh yang ada itu, yuk dihitung sama-sama. Unit cost per kilometernya berapa? Kami pemerintah akan bayar unit cost per kilometer, Anda berikan jasa kepada kami. Jadi mekanisme pasar tetap jalan, usaha ini tetap hidup, koperasi-koperasinya tetap hidup, tidak dimatikan. Kami pemerintah yang membayar kepada mereka biaya per kilometer. Dan sekarang di Jakarta nggak ada lagi macet karena angkot. Kenapa? Karena angkotnya nggak ngetem. Kenapa nggak ngetem? Bayarannya bukan per penumpang, bayarannya per kilometer. Kami bayar per kilometer. Satu angkot 90 atau 100 km per hari. Sudah dia muter terus. Ada penumpang syukur, tidak ada penumpang juga syukur. Karena dia dibayarnya per kilometer. Selesai masalah. Bagi pengusaha angkot, loh dia yang penting ada pendapatan. Bagi supir ada kepastian gaji. Maintenance-nya ada. Diukur semuanya dengan ukuran yang tepat. Ini semua pekerjaan ini nggak terlihat. Tidak bisa difoto, tidak bisa divideokan, tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Gitu. Kemudian saya ingin sampaikan sedikit pendekatan. Posita boleh ya saya cerita pendekatan. Pendekatannya begini, kita harus memahami perubahan zaman. Mas Tris tadi cerita perubahan zaman, generasi baru cara pandangnya beda. Kemudian tadi Mas Mumtaz cerita tentang jumlah anak muda yang dominan. Di dalam pengelolaan ini baik kota maupun negara sama. Dulu rakyat itu semata-mata sebagai warga saja. Lalu pemerintah itu administrator dan pola interaksinya sosialisasi. Kami putuskan, kami sosialisasikan. Kira-kira gitu. Lalu mengalami penambahan. Rakyat itu dipandang sebagai customer. Lalu kami sebagai pelayan, betul tidak? Kita sering mengatakan jadi pelayan masyarakat. Lalu polanya apa? Konsultasi. Kami melakukan apa? Kami konsultasi dulu pada masyarakat. Masyarakatnya berkembang. Tidak lagi menjadi konsumer saja, tapi masyarakat menjadi partisipan. Partisipan, mereka bisa membangun sendiri sekarang. Mereka bisa bekerja sendiri. Lihat dunia usaha, memberikan hampir seluruh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Bikin rumah sakit, bikin sekolah, yang menyerahkan siapa? Masyarakat, itu kan partisipasi bukan? Transportasi, dulu kalau transportasi, Damri atau kereta api, mana swastanya? Nggak ada. Sekarang partisipasi ada, rumah sakit, pemerintah. Sekarang swasta banyak, semua sektor ada swastanya. Partisipan.
Pemerintah menjadi fasilitator, polanya adalah partisipasi. Nah, hari ini kita sudah masuk level keempat. Apa itu? Kita, pemerintah, harus memandang dirinya sebagai ya administrator, ya service provider, ya fasilitator, dan kolaborator. Kitalah yang membangun kolaborasi. Lalu masyarakat dipandang sebagai co-creator, polanya kolabo. Jadi di dalam sistem pengambilan keputusan sekarang berubah. Dulu pendekatannya seperti jaring laba-laba, di mana sentral ambil keputusan. Hari ini pendekatannya sudah seperti bintang laut. Karena keputusan-keputusan itu sekarang diambil di berbagai sektor. Pemerintah, pimpinan, itu memberikan visinya. Nih, arahnya ini, nilainya ini, achievementnya ini, tapi keputusannya dikerjakan di mana-mana. Jadi kami sekarang di Jakarta, bangun itu pakainya kolaborasi. Transportasi tadi contohnya, bukan pemerintah yang menyiapkan semua alat transportasi, tapi justru kami menghidupkan mereka dan kolaborasi. Penanganan COVID juga sama, kolaborasi. Jadi kita di Indonesia hari ini, terutama di Jakarta, bisa mengatakan kita sudah sampai level 4,0. Ini yang sekarang dijalankan di Pemprov DKI Jakarta, di mana masyarakatnya co-creator, pemerintahnya collaborator, pola interaksinya kolaborasi. Jadi menempatkan private sector, menempatkan warga itu sebagai partner, bukan semata-mata sebagai customer, tapi sebagai partner dan bekerja bersama untuk membuat kita meningkat. Contoh, ingat nggak Pak, kita kan kemampuan testing kita rendah. Apa yang terjadi? Bukan DKI belanja PCR mesin, bukan. Kami katakan kami akan beli jasa PCR, silahkan swasta membangun PCR, kami yang beli. Kenapa kemampuan testing Jakarta itu meningkat cepat? Karena justru dengan kita tidak membuat sendiri, tapi menyilahkan semua buat, nanti kita kerjasama. Jadi dengan cara begitu, ini namanya kolaborasi. Mereka menjadi co-creator, kami menjadi kolabo, dan ini akan terjadi, prediksi saya, makin kuat di level nasional di masa yang akan datang. Anak-anak muda maunya ke sana. Anak-anak muda tidak mau sekedar menjadi, betul gak? Residen aja gak mau, konsumer aja gak mau. Mereka mau menjadi partisipan yang aktif. Maunya menjadi co-creator. Nah, ini alhamdulillah kita eksperimenkan 4 tahun di Jakarta. Dengan cara seperti itu, kemudian kita menyaksikan apa yang tadi saya sampaikan. Kalau saya mau mengurutkan semuanya nanti terlalu jauh, lebih panjang ya. Saya ingin sampaikan bahwa kami di Jakarta ini, insya Allah akan terus menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa kita ingin Jakarta lebih baik, yang ada kesetaraan, ada kesejahteraan, ada kemajuan, ada kehidupan yang nyaman, ada kelestarian, dan ada persatuan. Ikhtiar itu insya Allah kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Masih ada 1 tahun lagi, dan 1 tahun ke depan, insya Allah nanti ini semua beres dan baik. Bahwa sekarang kita punya janji nih, janjinya ada 23, rumuskan dalam rencana kerja, habis itu kita tidak mengecek kepuasan publik. Tapi mengeceknya apa? Eksekusi program. Tidak ada yang namanya survei. DKI tidak pernah menyelenggarakan survei kepuasan publik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita insya Allah bekerja 5 tahun. Bekerja 5 tahun. Kita udah komitmen kerja 5 tahun. Karena itu dulu ketika ada turnamen tahun 2019, kita tidak ikut turnamen itu Pak. Kita ikut tetap pada track ini. Sesudah jalan 3,5 tahun, baru kita mulai melakukan testing. Apa opini publik atas apa yang kita lakukan. Kalau sosmed pasti rame terus. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa senung-slep-nung-slepnya. Karena itu gak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed itu pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Gitu aja dipegangnya. Tepuk tangan dong buat Pak Anies. Jadi kalau dipuji tenang aja. Karena siapa tahu besok nungslep gitu. Iya betul. Ada masa, kadang-kadang kita di Jakarta ini hal yang kecil aja jadi besar. Betul. Tapi ada hal yang besar jadi kecil. Iya. Kemarin contohnya Bang, para Pemret itu melihat Jakarta International Stadium. Mereka itu banyak yang bilang, Mas ini ada barang sebesar gini kok kita nggak tahu ya. Gitu. Jakarta International Stadium, karena itu nanti akan menjadi stadion dengan terbesar, terbaik, karena bisa indoor. Jadi hujan pun bisa pertandingan di situ. Di Indonesia ini kan kalau pertandingan sepak bola itu selalu sore.
Apa sih konsekuensinya kalau pertandingan sepak bola sore itu? Udah capek. Pada nggak sholat maghrib. Iya. Udah, yang nonton sepak bola itu dijamak. Kenapa? Lah mau 80.000 orang mau sholat di mana? Iya. Mulai pertandingannya jam 7. Akhirnya semua orang jamak itu. Sekarang sepak bolanya bisa indoor tertutup, jam 10 pagi bisa sepak bola, jam 2 siang bisa sepak bola. Ini kelas dunia ini gitu. Nah, terus saya bilang gini, memang betul di Jakarta ini barang besar bisa nggak kelihatan, barang kecil bisa jadi gede. Kecemplung got aja. Ah, itu dia tuh saya baru mau Kecemplung tanya got itu, aja Pak. itu. So not important gitu kira-kiranya Iya, kan. iya. So rame pula gitu. Rame ya? Saya sampai ibu saya tuh bilang, "Nis, memang tadi kecemplung got ya?" katanya. Kenapa? Itu teman-teman pada nanyain katanya, Masya Allah. Jadi, nah gimana kita menghadapi itu? Sebenarnya saya relax, fokus pada pekerjaan, fokus pada janji, fokus pada eksekusi, dan saya hampir tidak pernah komentar juga. Iya. Kenapa gak pernah komentar? Karena memang banyak sekali yang cara menjawabnya tidak dengan kata-kata, tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata. Di situ yang dikerjakan. Dan telah membuahkan hasil di Jakarta dengan pembangunan yang masif, jauh lebih baik dibandingkan gubernur sebelumnya. Mendapatkan prestasi-prestasi, penghargaan yang jauh lebih banyak dari gubernur sebelumnya. Dan mendapatkan serangan-serangan politik yang jauh lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya juga. Setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Sehingga beberapa bulan yang lalu kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah nahi mungkar melalui kanal YouTube ini. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran, dalam memperjuangkan keadilan. Buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini.